Enggak tahu Mas. Cowok tuh Muna? Iya, Kenapa? dulu ngebully aku. Sekarang cowok-cowok pada komen ke aku yang enggak. Kok kabur? Gak apa-apa. Cie ditolak cewek. Kita lagi perpisahan jadi beban di hati. Oh gimana ini musiknya? Ini musiknya ini nggak benar nih. Tahun 2016 itu di Hitam Putih itu banyak bintang tamu yang spektakuler lah menurut saya. Salah satunya pada saat itu yang sempat heboh itu ada Sheila Marcia. Tahu Sheila Marcia? Ya. Jadi ini kesian ini. Kasus KDRT kena ya, katanya dipukulin katanya. Terus anaknya akhirnya diasuh sendirian sama dia di Bali. Jadi dia mengasuh anak-anaknya sendirian. Dan katanya juga tidak dinafkahi oleh suaminya, ya, tidak dinafkahi oleh suaminya. KDRT gak dinafkahin, tapi anak 3 ya. Terus juga disindir-sindir sama netizen-netizen ya, karena penampilannya yang tubuhnya tuh tato, banyak banget tatonya, terus anting-anting di mana-mana, tindikan. Jadi para netizen mengatakan dia itu sebagai ibu kurang pantas. Tapi kan kita nggak tahu ya, namanya seorang ibu kan jangan dilihat dari penampilan luarnya aja, kita harus tahu dalamnya juga seperti apa ya kan. Kita lihat pada saat dia ada di Hitam Putih pada saat itu. Coba putar. Dan sangat berusaha. It can be fake though. Is it fake happiness? A little bit ya. Because apa yang aku mau tuh kayak pengen banget tercapai gitu loh. Tapi kok susah gitu. Pernah marah lah, marah. Apalagi saya lagi kerjaan lagi banyak banget gitu sampai yang stop it gitu. Udah, tapi setelah itu langsung But mostly you regret it after that. stop, langsung peluk mereka, maafin mama. Udah, ya pokoknya kasih mereka pengertian kenapa mama marah gitu. Jadi Sheila nggak mau cuma kayak marah doang sampai mereka nggak tahu kenapa mama ini marah gitu loh. Oke. Itu menceritakan tentang kehidupannya dan anak-anaknya dan sedih pada saat itu sedih ya. Tapi mungkin sekarang kayaknya sudah bahagia. Nanti kita undang lagi untuk menunjukkan kebahagiaannya. Selanjutnya adalah Marsyanda. Tahu Marsyanda ya? Tahu. Kita tonton aja dulu kalau Marsyanda. Coba. Memang ada beberapa laki-laki yang sebagai figur ayah tuh dia nol bisa dibilang. Dan papaku termasuk yang seperti itu. Namun hal itu tetap, again aku tekankan bahwa aku tetap menghormati papa dan mencintai papa apa adanya ya. Walaupun kelihatannya sebagai figur ayah dia nggak wow gitu. Nah, Marsyanda di sana menceritakan tentang kehidupannya dengan ayahnya. Tapi kalau Anda melihat kehidupan Marsyanda, ini anak sebenarnya kesian gitu. Kesian karena hidup dia itu ditempa dengan masalah demi masalah demi masalah. Gua nggak tahu itu ditempa masalah atau dia cari sendiri masalahnya, bukan urusan gua. Pokoknya dia itu setiap kali datang ke Hitam Putih ada aja masalah. Dikatain netizen banyak aja. Dari ingat kasusnya berhijab, buka hijab ya. Ya, tahu kasus itu? Nah, itu. Kalau buka hijab dibully sama netizen. Terusnya banyak banget ya, sampai kasus perceraian juga. Terus pacaran dengan Egy John. Egy John tuh yang dulu juga, Egy John juga dulu pernah KDRT juga, ditusuk gunting sama disiram minyak kayak tahu bulat. Nah, lalu pacaran, lalu putus, lalu Mas Egynya nulis status macam-macam lah di situ di sosial medianya sampai Marsyanda ini dibilang bipolar. Selanjutnya ada Celine dan Stephen. Celine dan Stephen ini
sama ya, Celine ini digosipkan pernah menikah sesama jenis, digosipkan seperti itu. Lalu juga pernah bercerai, akhirnya menikah dengan Stephen. Banyak orang yang tidak suka, tidak setuju, netizen-netizen marah-marah. Oh pokoknya hidup dia tapi yang ribet orang lain. Ya. Lalu akhirnya kita undang di sini untuk menjelaskan masalah-masalahnya seperti apa. Cuman telat waktu itu, datangnya di segmen 3. Jadi saya harus ngomong terus-terusan segmen 1, segmen 2. 2 segmen tuh saya ngomong terus-terusan. Jadi pada saat dia datang saya udah benci sama tuh orang 2. Cuman sebagai host yang profesional, saya tidak boleh benci. Kita lihat dulu, ini adalah Celine dan Stephen. Aku lebih baik aku mengantongi restu dari orang-orang yang keluarga itu kan menurut aku adalah orang-orang dalam hidup aku yang menginginkan aku juga ada dalam hidup mereka. Nah ngerti nggak? Jadi paham nggak maksud aku? Jadi kalau misalnya aku lebih baik mengantongi izin dan restu dari orang-orang yang aku anggap sebagai keluarga. Dan yang menganggap aku juga sebagai Orang keluarga. tuanya diwakilkan oleh siapa? Oma, dari mama. Oke, nah kamu nggak bilang mama tapi waktu nikah? Aku mau hubunginnya juga nggak bisa Mas Dedi, aku di blok nomornya. Di Las Vegas itu ada pepatah kan, what happen in Vegas, stay in Vegas, yeah. right? Saya bukan penjudi, tapi saya main gambling di situ. Saya main judi di situ. Saya bukan lesbi, tapi saya ingin merasakan atmosfer yang ada di situ. Oke, itu adalah Celine dan Stephen. Nah kita juga mau ngundang dia lagi karena gosipnya ini Stephen ini keluar atau dikeluarkan saya nggak tahu dari sinetronnya. Katanya mungkin gara-gara pernikahannya, tapi saya nggak tahu. Nanti kita undang lagi aja, kita tanya lagi yang jelasnya seperti apa. Nah, selanjutnya ada Aming dan Evelyn. Nah, Aming dan Evelyn ini kita undang. Nah, ini lucu, pasangan ini lucu karena ini sempat jadi cibiran masyarakat juga, dapat dukungan dari masyarakat juga. Dan kita sempat ngobrol juga sama mereka berdua. Jadi perannya kebalik. Jadi yang cewek ini maco banget, ya tomboy banget. Yang cowok ini feminim banget. Nah, tapi saya melihat berita terakhir. Jadi ada yang berubah, Jadi wanita yang dulu tomboy ini sekarang berubah jadi perempuan banget. Saya mau minta pertanggungjawabannya kenapa bisa seperti itu. Sebelumnya kita lihat dulu, ini adalah ketika mereka ada di hitam putih. Check this out. Pada akhirnya manusia tuh hanya ingin diterima, dimengerti gitu. Jadi udah nggak penting lagi sekarang tuh perempuan harus seperti ini, laki-laki tuh harus seperti ini. Itu menurut saya tuh nggak terlalu penting gitu. Yang penting nerima saya sekarang, saya pun menerima dia gitu. Ya karena benar-benar cinta aja gitu. Karena cinta, Iya. that's beautiful. Oke, langsung aja ya, saya panggilnya adalah Evelyn Nada Anjani. Evelyn, apa kabar? Oke. Kenapa sekarang jadi feminim tuh? Makeupnya beda. Waktu itu bilang kan nggak mau. Ayo. Aku Ya nggak dulu. Iya, Nah. aku nggak bilang nggak mau sih Mas, cuman maksud aku waktu itu mungkin pantasnya cuma penampilannya maksimal seperti itu gitu. Sekarang karena aku memang udah lama-lama ngikut, tubuh aku juga kayak perasaan aku juga kayak hormon perempuannya mungkin tambah makin Naik. sekarang keluar gitu, yang sensitif banget sekarang pokoknya. Sekarang ya kalau keluar rumah aja tuh, kalau nggak pakai foundation, kalau nggak pakai bedak gitu aku udah nggak pede. Serius? Beneran. Terus abis itu sampai sekarang tuh yang dulunya apa namanya? Kamu kalau keluar rumah nggak pakai bedak nggak pede? nggak pede, Serius? nggak pede. Terus habis itu kalau dulu kan Kaming yang kalau misalnya dia kan yang lama suka ayo dong cepetan dong buruan gitu, aku yang suka kayak gitu. Sekarang tuh dia sekarang lama amat sih, sekarang centil banget gitu digituin sekarang. Oh iya? Sekarang aja gituin terus. Berarti sekarang, tapi apa yang Evelyn rasain apa gitu maksudnya? Kan tadi kan mengatakan bahwa mungkin hormon ceweknya meningkat dan sebagainya. So basically you change then? Emang ini mungkin aku yang sebenarnya gitu. Emang aku cuman ngikutin arus aja gitu kan. Jadi aku waktu kemarin bukannya nggak mau. Kalau memang Tapi lu belum merasakan itu intinya. Iya. Lu seneng gak kalau dibilang cantik? sekarang seneng banget. Sekarang seneng banget? Seneng banget sama Oh, oke. Ya, lu dibilang maco gitu, keren ya? Malahan aku sekarang kalau dibilang maksudnya maco atau gimana kayak yang
aduh gue harus kayaknya lebih agak lembut lagi nih lembut gitu. lagi. Yang lu rasa berubahnya apa coba? Yang rasain apa? Lebih sensitif kah? Lebih apa gitu? Pokoknya sensitif, manja banget, pokoknya pengen dilihatnya sama suami juga, sama Amin juga pengen perempuan aja. Pokoknya dia agak lembut dikit, akunya udah kayak ngambek gitu pokoknya. Lu kenapa sih lu laki gini jadi kayak gitu? Kalau misalnya lu kalau lu nya begitu berarti Aminnya harus jadi cowok banget juga dong. Iya, dia cowok banget sekarang. Oh iya? Iya beneran mas, dia tuh di rumah tuh cowok banget loh sekarang. Tadi kejadian tadi siang nih, aku lagi masak, air galon habis. Terus habis itu asisten rumah tangga aku juga lagi sholat kan. Terus habis itu jadi aku minta aku kayak yang bete gitu. Ini nggak ada air nih gimana nih, udah tanggung udah lagi mau masak. Terus beliin air dong cepetan. Iya udah aku beli air gitu. Jadi lu suruh-suruh? Iya. Oh. Terus dia mau beli galon. Biasanya minta bantuin aku. Tunggu. Itu hukum dari mana wanita harus nyuruh-nyuruh cowok? Aku tuh Kenapa jadi itu pembuktiannya? sebenarnya nggak nyuruh sih mas, cuman Orang jelas, beli air dong lu, gimana nggak nyuruh? tadi kan aku bilang, aku sekarang kalau nggak pakai foundation, kalau nggak rapi mukanya udah malas keluar. Jadi nggak mau keluar. Iya, tapi Terus dia mau beli air? Iya. Yang ngangkat ke dispenser? dia, Bener? iya Nggak selama kesian? ini minta, kenapa? Kan dia krempeng gitu. Itu lebih jehong loh mas. Gue masih serius, gue masih serius. Tapi Aminnya sendiri ngeliat lu gimana? Maksudnya, is he happy with this? Atau gimana? Dia happy banget. Dia orangnya nggak pernah nyuruh aku kayak gini kayak gitu, dan aku pun emang ini kemauan aku sendiri. Aku pun sampai kaget kenapa gue jadi pengennya cantik mulu ya gitu. Serius ini, aku tuh ngerasain banget perubahan diri sendiri tuh emang aku memangnya kan apa adanya, apapun aku keluarin gitu kan. Jadi ya emang gue sebenarnya kayak gini dari dulu gitu. Nah, si Amin pun dia suka banget ngeliat aku foto aku cantik, muji aku terus, ih cantik banget cantik gitu. Jadi malam ini jadi pengen ini itulah gitu. Pingin apa? itulah gitu. Nah terus jadi maksudnya kalau ngeliat aku cantik tuh dia kayaknya bahagia banget gitu. Jadi akunya juga jadi seneng gitu. Terus ngeliat respon orang-orang juga bahagia, aku juga jadi bahagia gitu. Jadi aku juga bahagia aja gitu ngeliat orang bahagia tuh. Kita tanya sama penonton. Dia bagusan dulu yang dandanannya macho tomboy atau bagusan sekarang? Kalau misalnya menurut gue, Iya. gue nanya belum selesai. Gue lempar galon loh. Jadi bagusan dulu apa sekarang? Cowok tuh muna tahu mas. Cowok tuh Muna? Iya, Kenapa? dulu ngebully aku. Sekarang cowok-cowok pada komen ke aku yang enggak. Terus berikut suami gua ngambek di rumah. Jadi ngambek. Dia sekarang stres. Kalau dulu malah dikatain. Iya. Ini bukti, ini pelajaran juga buat dia gitu, bahwa tadi saya ngomong belakang bahwa cantik itu nggak harus putih, nggak harus makeup, nggak harus hidung mancung. Cantik itu nggak perlu harus rambut panjang. Cantik itu harus cewek. Iya benar. Oh iya nggak? Oh iya. Kalau udah cantik cowok gimana nanti? Coy. Itu bener. Oke, tahun 2016 ini apa buat lo? Wih, padet banget. Roller coaster banget gue liatnya. Kan? Roller coaster banget. Parah. Pokoknya padet banget. Terasa tuh udah, aku tuh ngejalanin hidup ini tuh udah kayak 10 tahun tau gak mas, jujur aja. Ya tapi bersyukur juga sih mas. Karena ada semuanya itu kan jadi aku pun tahu gimana harus menjalankan hidup lebih baik gitu. Dan bukan negatifnya, nggak semua negatif sih gitu. Ada positifnya juga. Dengan seperti itu aku juga bisa ketemu sama Aming, mungkin karena memang harus jalannya seperti itu dulu gitu. Untuk saya untuk aku sama Aming untuk sampai ke sini tuh emang harus seperti itu dulu. Mungkin semua ada hikmahnya lah gitu. Jalan hidup tuh nggak usah dipaksain sih, intinya gitu aja. Nah, apa yang bisa lu kasih ke penonton kita tentang apa yang lu pelajari?
kita tuh harus lebih bisa menjalani hidup dengan ikhlas. Ikhlas, tidak boleh memaksakan gitu. Kita harus lebih bisa terbuka terhadap orang dan kita harus bisa membuka diri kita dengan apa adanya. Dengan kita seperti itu ya orang-orang pun bakal ngelihat kita dengan sudut pandang yang sangat baik gitu menurut saya. Jadi jatuhnya mereka jadi sayang sama kita gitu. Karena aku memang orangnya nggak pernah memaksakan sesuatu dengan dengan hal yang bukan kapasitas saya gitu. Oke, jadi jangan memaksakan dalam hidup. Iya, jangan memaksakan. Oke, thank you, I see you again, Ben. Terima kasih banyak. Ya, itulah kisah hidupnya ya di tahun 2016 ini seperti roller coaster ya. Luar biasa sekali perubahan demi perubahan terjadi, tapi yang penting adalah dia menjalankannya ya, tahan terhadap hinaan orang, cacian orang dan sebagainya sampai satu titik orang berubah menjadi memuji. And hopefully for the next years it's gonna be much better. Terima kasih. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pinter. Botak.